Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pauji, NPM 2020 4350 2370. Menjelaskan tentang konkurensi dan recovery control. Pengertian konkurensi kontrol atau pengontrolan konkurensi merupakan salah satu fungsi dari DBMS. Pada DBMS terpusat multi-user dapat mengakses sejumlah transaksi pada waktu bersamaan. Penggunaan multi-user pada DBMS berpeluang terjadinya inkonsistensi basis data, maka perlu adanya pengendalian persaingan eksekusi transaksi. Konkurensi kontrol. Transaksi yang konkuren banyak dipilih dibandingkan transaksi secara serial. Idle time atau waktu menganggur kecil. Aktivasi transaksi terbagi dua, yaitu satu, aktivasi I atau O seperti pengaksesan disk, penulisan ke monitor. Aktivitas CPU seperti proses perhitungan pembandingan. B. Response time atau waktu tanggap lebih baik. Permasalahan yang terjadi dalam konkurensi: 1. Loss update, modifikasi yang hilang. 2. Uncommitted dependency atau ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. Inconsistent analysis atau analis yang tidak konsisten. Loss update atau modifikasi yang hilang, masalah operasi yang sukses dari seorang pengguna kemudian ditindih oleh operasi update. T4 X sama dengan X dikurang 10. T2 X sama dengan X plus 100. Modifikasi yang dipakai dan modifikasi yang hilang. Keterangan modifikasi pada T2 akan hilang karena T1 akan memodifikasi tanpa memperhatikan modifikasi dari T2 pada waktu T3. Uncommitted dependency, ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. Masalah terjadi saat suatu transaksi membaca data dari transaksi lain yang belum dikomit. T1 X sama dengan X dikurang 10. T2 X sama dengan X sama dengan 100. Jika setelah rollback membaca atau memodifikasi data, maka akan membaca atau memodifikasi data yang salah. Inconsistent analysis, masalah terjadi pada satu transaksi membaca beberapa nilai, tetapi transaksi kedua pada waktu sama memodifikasi nilai tersebut. Teknik pengontrolan konkurensi. 1. Locking. Apabila suatu transaksi mengakses suatu data, maka suatu lock atau kunci dapat mencegah pengaksesan oleh transaksi lain. 2. Timestamping. Timestamping merupakan suatu identitas waktu dimulainya suatu transaksi. Timestamping mengatur prioritas transaksi berdasarkan timestamp. Timestamp terkecil merupakan transaksi paling duluan. Jika terjadi konflik, transaksi di restart. 3. Optimistic, berasumsi bahwa konflik jarang terjadi sehingga proses tetap berjalan dan pengecekan dilakukan pada saat transaksi sudah dikomit. Jika ada konflik, transaksi di restart. Metode locking, prosedur untuk mengontrol pengaksesan data secara konkuren. Apabila suatu transaksi mengakses basis data, suatu lock atau kunci akan menolak pengaksesan transaksi lain untuk mencegah modifikasi yang tidak benar. Jenis kunci yang digunakan pada metode locking: kunci RED atau S digunakan bersama. Jika transaksi mempunyai kunci RED terhadap suatu data, maka kita dapat melakukan operasi RED tetapi tidak dapat melakukan operasi update terhadap data tersebut. Kunci RED atau X eksklusif
Jika transaksi mempunyai kunci read terhadap suatu data, maka dia akan melakukan operasi read maupun operasi update terhadap data tersebut. Metric locking. S. True, X. False. Deadlock, suatu situasi di mana dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu wait, suatu kunci yang ditahan oleh transaksi lain untuk dilepaskan. Teknik menangani deadlock. Deadlock prevention DBMS mengamati transaksi apakah menimbulkan deadlock dan tidak akan membiarkan deadlock terjadi. Deadlock prevention dan recovery DBMS membiarkan terjadi deadlock, mengenalinya dan menanganinya. Transaksi deadlock. Waktu T1 begin transaction, T2 write lock, T3 read atau X, T4 X sama dengan X kurang 10, T5 write atau X, T6 write lock Y, T7 wait, T8 wait, T9 wait. T2 begin transaction, write lock Y, read Y, Y sama dengan Y plus 100, write lock, wait, dan wait. Timestamp merupakan suatu identifikasi unik dibuat DBMS yang mengindikasikan waktu mulai relatif dari suatu transaksi dengan waktu sistem atau penambahan pada counter logik setiap waktu transaksi mulai. Suatu protokol yang menyusun transaksi secara global di mana transaksi yang tertua, transaksi dengan timestamp terkecil, mendapat prioritas utama dari konflik transaksi tersebut. Optimistik, berbasis pada asumsi bahwa pada lingkungan tertentu jarang terjadi konflik sehingga lebih efisien membiarkan transaksi dieksekusi. Kemudian pada saat akan dikomit, diidentifikasi apakah akan timbul konflik. Jika iya, maka transaksi harus di rollback atau diproses ulang. Recovery control. Recovery berbasis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan atau failure. Penyebab kegagalan, sistem crash atau kerusakan sistem akibat kesalahan pada perangkat keras atau lunak menyebabkan kehilangan memori utama. Media failure atau kegagalan pada media tidak dapat dibaca, menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpanan sekunder. Application software error atau kesalahan pada perangkat lunak, kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan. Natural physical disaster, bencana fisik yang natural, kebakaran, air bah, gempa, sabotase, kerusakan pada data atau fasilitas perangkat lunak dan keras yang disengaja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dikurangnya mohon maaf. Ya gitu.